Allah memulai firman-Nya dengan kata Subhan. Subhan yang berarti munazzahun min kulli syai', ay munazzahun min kulli naqs, adalah pembersihan dari kekurangan dan pembersihan dari segala bentuk keburukan di dalam asma Allah, di dalam sifat-sifatnya, di dalam urusan ilahiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jauh dari segala kekurangan dan jauh dari segala bentuk hal-hal yang negatif dalam perspektif manusia. Dan kata yang mengakhiri ayat ini merupakan kata As-Sami' dan Al-Basir, yang merupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti maha mendengar dan maha melihat. Sedangkan di dalam susunan kalimat bahwasanya Allah itu yang maha melihat dan mendengar, dialah Subhan, dialah yang maha suci, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Allah itu yang maha mendengar dari perkataan yang telah diucapkan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, apa yang telah menimpanya selama ini, apa yang menimpa di masa-masa kesedihan. Allah itu maha melihat dan mendengar, maka dialah Subhan. Ayat ini dimulai dengan unsur-unsur tauhid di dalamnya. Artinya sebelum Allah menjelaskan hal-hal selanjutnya, tauhid yang mendengarkannya haruslah sempurna. Tauhid di dalam ayat ini harus benar-benar clear sebelum kita menafsirkan dan mengartikan kata setelahnya, karena hal ini ada kaitan yang sangat erat. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah berjalan, tetapi Nabi Muhammad itu diperjalankan, dan yang memperjalankan ini adalah Subhan, yaitu Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka apabila kita telah meyakini bahwasanya Allah lah Subhan, Allah lah As-Sami' Al-Basir, Allah lah yang maha segala-galanya, sumber segala kekuatan, sumber segala kedahsyatan, maka kita akan mudah memahami, meyakini bahwasanya kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi merupakan hal yang betul terjadi adanya. Dan apabila kita meyakini bahwasanya Allah itu maha segala-galanya, maka kejadian Isra ini adalah di dalam pengaturan dan kekuasaannya. Maka Allah menjelaskan bahwasanya Nabi itu diperjalankan, ada yang memperjalankan, yaitu Allah. Dan Allah menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperjalankan sebagai seorang hamba. Penyebutan seorang hamba di sini, padahal bisa saja Allah memakai redaksi yang lain. Misalnya Allah memperjalankan Muhammad, atau Allah memperjalankan nabinya. Tetapi Allah memilih redaksi memperjalankan hambanya. Kenapa?
agar kita tidak merubah status Nabi Muhammad SAW, tetap status hamba. Sejauh apapun kejadian yang dialami pada Isra dan Mi'raj ini, sehebat dan sedahsyat apapun kejadian yang terjadi pada malam itu, tetaplah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba. Karena Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan, bukan berjalan secara sendirian. Maka perjalanan itu adalah perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kekuasaannya dan kehebatannya, tapi tidak merubah Nabi Muhammad SAW dari seorang hamba menjadi memiliki sifat-sifat ketuhanan. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan nabinya laila. Lail di sini yang memiliki arti, yang memiliki makna sebagian malam saja. Artinya kejadian Isra dan Mi'raj ini berlaku hanya dalam sepotong malam saja, bukan dalam keseluruhan malam. Hal ini membuktikan bahwasanya Allah itu Subhan, Allah itu yang maha segala-galanya. Jadi mudah saja bagi Allah memperjalankan nabinya di dalam sepenggal malam saja. Padahal yang kita pahami perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukanlah jarak yang dekat. Pada zaman itu perjalanan umumnya ditempuh dalam waktu 1 bulan atau 40 hari, kurang lebih dari itu. Bagaimana ini Nabi Muhammad SAW berjalan hanya dalam sepenggal malam saja. Bahkan perjalanan Nabi tidak cukup sampai Masjidil Aqsa saja, tetapi masih berlanjut ke langit, bahkan hingga langit yang sangat tinggi. Maka siapa yang memperjalankan kalau bukan Subhan tadi? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Masjidil Haram sebagai starting point di sini, dan kenapa memilih Masjidil Aqsa sebagai tempat transitnya. Tentu Masjidil Haram merupakan awal baitin wudi'a linnas, awal dari rumah Allah Ta'ala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Masjid Al-Aqsa? Karena Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Dua tempat ini merupakan dua tempat suci di dalam agama Islam. Maka Allah memilih perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana dalam hadis Nabi, la tashuddur rihal illa ala thalathati masajid. Janganlah kalian bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk bepergian kecuali menuju ke 3 masjid ini, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid An-Nabawi. Dan penyebutan Masjid Al-Aqsa yang secara bahasa memiliki arti masjid yang jauh atau masjid yang lebih jauh, menunjukkan bahwasanya ada masjid yang lebih dekat. Kalau dikatakan masjid yang terjauh, artinya ada masjid yang
lebih dekat dari itu, atau jaraknya dekat dengan Masjidil Haram. Maka di sini merupakan isyarat dari Allah Ta'ala bahwasanya nanti akan ada masjid yang lebih dekat daripada Masjidil Aqsa, yang jaraknya itu dekat dengan Masjidil Haram, yaitu Masjid An-Nabawi. Jadilah 3 tempat ini merupakan 3 tempat suci bagi agama Islam. Dan hikmah yang lainnya yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini, dari perjalanan Makkah atau Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, padahal bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram langsung ke langit, hingga langit yang tertinggi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat takdir dan skenario yang begitu istimewa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Dan perjalanan ini merupakan perjalanan duniawi. Sehingga Nabi Muhammad SAW tatkala menaiki buraq yang kecepatannya sejauh mata memandang, dapat melihat dan menyaksikan hal-hal yang terjadi di bawahnya. Bagaimana ada kelompok dagang di situ yang berjalan, yang kehilangan untanya, dan sebagainya. Ini merupakan cara Allah untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya perjalanan Nabi Muhammad merupakan perjalanan yang benar. Buktinya ini, Nabi melihat hal-hal yang terjadi selama perjalanan. Bahkan hal itu sudah dibuktikan dengan kafilah yang bepergian pada waktu tersebut, dan hal itu sesuai dan benar adanya. Seharusnya dari sini kaum kafir Quraisy sudah bisa menerima cerita Nabi Muhammad dan tidak memperdebatkannya lagi. Dan begitulah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW salat di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi. Sedangkan kita memahami bahwasanya syariat salat itu sendiri baru ada setelah Nabi Mi'raj ke langit. Bagaimana Rasulullah SAW menunaikan salat pada waktu Isra ke Baitul Maqdis. Maka untuk menjawab hal itu, ulama menjelaskan bahwasanya salatnya Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa pada malam Isra merupakan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi Ibrahim melakukan salat 2 rakaat di waktu malam dan 2 rakaat di waktu pagi. Jadi menjadi jelas bagi kita apa yang telah Nabi dan para Nabi lakukan. Salat sebagaimana Nabi Ibrahim salat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bagaimana Allah memperjalankan nabinya pada sepenggal malam saja Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah menjelaskan bahwasanya Masjidil Aqsa itu tempat suci
Dan sekitaran dari Masjidil Aqsa ini Allah berkahi. Keberkahan di sini merupakan keberlimpahan di dalam pertaniannya, di dalam alamnya, dijadikan tempat bagi banyak nabi di sana. Ini merupakan keberkahan dari Allah. Dan tempat yang dimaksud ini bisa saja bumi Syam secara utuh, atau mungkin bumi Palestina secara khusus. Maka keberkahan itu ada di tempat tersebut. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya memperjalankan nabinya linuriyahu, untuk memperlihatkan kepada nabinya min ayatina, beberapa dari tanda-tanda kami, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kejadian Isra? Ini saja sudah merupakan kejadian yang besar di dalam pikiran kaum muslimin. Kejadian yang di luar dari logika. Hanya bahasa keimanan yang dapat menerima peristiwa ini. Belum lagi kejadian Mi'raj. Lebih dahsyat dan lebih besar lagi daripada kejadian Isra. Bagaimana Rasulullah SAW menapaki langit demi langit yang memiliki penjaga di setiap tingkatannya. Bagaimana di tiap langitnya Rasulullah berjumpa dengan nabi yang berbeda-beda hingga ke langit yang 7. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW kemudian Baitul Ma'mur, kemudian sampai di tempat yang paling ujung, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya mewajibkan kewajiban sholat sebanyak 50 kali.